Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mencoba menjelaskan terkait sejarah perkembangan akuntansi syariah dan urgensinya, serta perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Di sini saya ditemani dengan teman saya yang bernama Muhammad Ruli Wijayanto. Saya Vivi Rizky Zahra. dan saya sendiri Muhammad Faras selaku moderator. Next. Ini adalah nama-nama anggota kelompok dari kelompok satu. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan terkait pengertian dari akuntansi. Secara etimologi, akuntansi berasal dari bahasa Inggris yang berarti accounting dan bahasa Arabnya itu muhasabah yang berasal dari kata hasabah, hasibah, muhasabah atau wazan. Yang lain adalah hasabah, hasban, hisabah. Yang artinya itu adalah menimbang atau memperhitungkan, mengakumulasikan data atau menghisap. Yakni menghitung dengan skema atau teliti dengan cara-cara tertentu yang dicatat dalam pembukuan tertentu. Akuntansi adalah suatu proses mencatat atau mengklasifikasi serta meringkas serta mengelola dan menyajikan data seinformatif mungkin yang bertujuan untuk memberikan informasi terkait keuangan sehingga dapat digunakan orang-orang dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Jadi tujuan dari akuntansi itu sendiri adalah supaya dari teman-teman serta anggota dalam suatu lembaga mengetahui data-data terkait keuangan, baik secara debit ataupun kredit ya bisa dibilang, secara informatif, sehingga teman-teman dan dalam anggota tersebut dapat memahami pembukuan tersebut gitu. Dan juga pengertian dari akuntansi sendiri itu yang kalau kita ingin memahami lebih mudah ya, yaitu mengomunikasikan atau mendata. Next. Akuntansi syariah. Akuntansi merupakan proses mencatat yang tadi sudah dijelaskan, mengklasifikasi, meringkas, mendata transaksi. Nah, oleh karena itu, akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung kegiatan yang harus dilakukan yang sesuai syariah agama. Suatu yang tidak mungkin pula apabila kita menerapkan akuntansi yang berbasis syariah, namun proses transaksi yang kita lakukan tidak sesuai dengan syariah. Nah, akuntansi syariah itu adalah akuntansi yang dimana ketika kita dalam mendata atau menyajikan data, mengklasifikasi itu sesuai dengan syariah yang telah diajarkan oleh agama agama kita sendiri yaitu agama Islam gitu. Sejarah perkembangan akuntansi syariah. Menurut sejarah, akuntansi telah digunakan para pedagang dalam bentuk perhitungan barang dagangan dari sejak pergi berdagang hingga pulang kembali. Para pedagang biasanya berasal dari bangsa-bangsa besar seperti bangsa Romawi dan bangsa Persia. Dan setelah bangsa-bangsa itu datang, barulah bangsa-bangsa dari Timur Tengah itu datang ya. Contohnya secara sejarah di Indonesia pun bangsa-bangsa yang berdagang itu terlebih dahulu itu datang adalah bangsa Cina, bangsa-bangsa Eropa. Selanjutnya baru bangsa dari Arab pun datang. Sekaligus berdakwah dalam memperluas agama Islam. Kembali ke dalam konteks, pencatatan transaksi perdagangan pada awalnya dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, yaitu dicatat pada batu, dicatat pada kulit kayu dan sebagainya, atau dicatat dalam ya alat-alat yang sekiranya ketika masa itu bisa ditulis ya untuk mendata gitu loh. Dan secara sejarahnya juga catatan yang tertua itu berhasil ditemukan sampai saat ini masih tersimpan, yang berasal dari Babilonia pada 3600 sebelum Masehi. Dan di Mesir dan Yunani kuno ditemukan pula pencatatan yang sama. Namun pencatatan yang belum dilakukan itu secara sistematis dan tidak lengkap. Jadi secara sejarahnya pun akuntansi itu sudah ada ketika masa-masa Babilonia. Itu tuh kenapa bisa dikatakan Babilonia itu karena ada datanya, ada ya apa ya bisa bilang eh artefaknya lah kalau bisa dikatakan dalam fosil-fosil ada artefaknya gitu terkait data-data terkait ya akuntansi yang dimana itu pendataan terkait keuangan, pendataan terkait mereka berdagang, dan juga di Mesir juga itu ada pencatatan.
walaupun pencatatannya itu belum dilakukan secara sistematis dan tidak lengkap gitu. Selanjutnya itu ada perkembangan akuntansi syariah zaman awal perkembangan Islam. Nah, praktik akuntansi dalam Islam mulai berkembang pada masa Nabi Muhammad SAW yang mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Baqarah ayat 282 mengenai pencatatan transaksi non tunai. Surat Al-Baqarah ayat 110 dan surat At-Taubah ayat 103 mengenai pembayaran zakat. Dan pada surat Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan juga jika melakukan kegiatan bermuamalah yang dilakukan secara tidak perlu sebaiknya dicatat. Kewajiban mencatat transaksi tidak tunai ini telah mendorong umat Islam untuk memiliki kesadaran tradisi melakukan pencatatan atas transaksi yang telah dilakukan. Jadi pada surat Al-Baqarah ayat 282 itu dijelaskan ketika dalam melakukan kegiatan bermuamalah yang dilakukan secara tidak perlu, ibaratnya sebaiknya itu dicatat karena kita menghindarkan terkait ini isu-isu yang membuat orang berburuk sangka kepada kita gitu loh. Makanya ada yang namanya pembukuannya, ada pendataannya, itu bisa dikatakan akuntansi gitu. Next. Sorry. Oke. Selanjutnya itu ada masih yang sama di Nur Hayati dan Wasilah tahun 2015 beliau menjelaskan bahwa praktik pencatatan di masa Rasulullah ketika ada kewajiban membayar zakat dan usar yang bisa diartikan pajak pertanian yang berasal dari umat muslim, jizyah, pajak perlindungan dari umat muslim yang tinggal di daerah yang diduduki oleh umat muslim dan kharaj pajak hasil pertanian dari non muslim. Kewajiban membayar zakat dan pajak inilah yang telah mendorong pemerintahan Islam saat itu untuk membuat laporan keuangan Baitul Mal secara kontinu dan kesadaran para pedagang Islam untuk dapat mengklasifikasikan hartanya sesuai dengan ketentuan zakat dan menunaikan kewajiban zakatnya yang telah memenuhi nisab dan haul. Baik, di sini sudah jelas juga dalam redaksi-redaksinya. Jadi pada masa itu, pada masa Rasulullah SAW juga, pada masa sahabat ya, kewajiban seorang muslim itu kan ya yang telah dijelaskan kita membayar zakat, usar, jizyah, kharas dan segala macam lah. Itu tuh ada pembukaannya juga secara kontinu di keuangan Baitul Mal gitu. Membuat laporannya untuk menjelaskan terkait apa sih yang udah masuk di Baitul Mal ini dari ibaratnya berapa gitu-gitunya ya. Mungkin secara umum lah akuntansi itu gitu loh. Oke. Selanjutnya itu ada perkembangan akuntansi syariah juga dalam masa Khulafaur Rasyidin, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat, sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan dalam pembayaran. Kemudian hasil pengumpulan zakat tersebut dijadikan sebagai pendapatan negara. Dengan demikian, selama masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, harta Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin. Dan juga tidak lupa pengelolaan Baitul Mal ini masih sangat sederhana di mana jumlah penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara seimbang sehingga tidak ada saldo yang tersiksa. Oke, di masa Abu Bakar As-Siddiq ini seperti yang tadi dijelaskan ya, pengelolaan Baitul Mal masih sangat sederhana. Itu penjelasan itu masuk ke yang tadi di awal yang saya jelaskan. Jadi, akuntansi itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad atau sejak zaman sahabat gitu. Namun, itu masih belum secara sistematis, masih ya setidaknya masih ada pembukaan ya, pendataan ya untuk menghindarkan mis-mis atau menghindarkan orang-orang, oh ini masuknya kemana ataupun segala macam lah. Gitu. Kalau dari saya, selanjutnya bakal dicoba dijelaskan oleh sahabat saya yang bernama Muhammad Tuli Wijayanto. Kepadanya kami persilakan. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Nah, yang berikutnya itu ada Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini dalam masa pemerintahnya itu banyak melakukan ekspansi hingga wilayah Islam meliputi ya Jazirah Arab, Palestina, Syria. Walaupun sebagian besarnya wilayah Persia dan Mesir itu yang jadi ekspansi terbesar dari Umar bin Khattab. Nah, karena perluasan wilayah daerah tersebut terjadi dengan begitu cepat, maka Umar bin Khattab segera mengatur administrasi negaranya
dengan mencontoh Persia. Nah, seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, pendapatan negara itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan, sehingga Umar bin Khattab mengambil keputusan untuk tidak menghabiskan harta Baitul Mal sekaligus. Nah, Umar bin Khattab ini juga membuat ketentuan bahwa pihak eksekutif tidak boleh turut campur dalam mengelola Baitul Mal. Nah, di tingkat provinsi, pejabat yang bertanggung jawab terhadap harta umat itu, Dewan memiliki 14 departemen dan 17 kelompok, di mana pembagian departemen dan kelompok tersebut menunjukkan sudah ada pembagian tugas dan dalam sistem keuangan pelaporan keuangan yang baik. Nah, pembukuan pada masa ini dikenal dengan nama jaridah atau jurnal. Nah, dalam bahasa Inggris yang artinya berita. Di finance dikenal dengan istilah jurnal. Nah, selanjutnya ya. Nah, selanjutnya itu pemerintahan Utsman bin Affan. Nah, pada masa pemerintahannya ini, Khalifah Utsman bin Affan dikenal dengan istilah Kitabat al-Rasul Wasir, yakni memelihara pencatatan rahasia. Nah, untuk menjamin dilaksanakannya hukum, maka dibentuk sahib al-surj dan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya. Dikenal dengan nama Muhtasib yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan agama dan moral. Nah, misalnya terkait dengan timbangan, kecurangan dalam penjualan, orang yang tidak membayar utang, atau orang yang tidak menunaikan sholat Jumat, tidak menjalankan ibadah puasa, Ramadan, pelaksanaan masa idah, hingga dalam pemeriksaan imat seseorang. Nah, selanjutnya itu pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pengelolaan Baitul Mal yang mengalami surplus berarti proses pencatatan dan pelaporan telah berjalan dengan baik dan kemudian dibagikan atau didistribusikan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, distribusi pada Baitul Mal dilakukan sekali dalam sepekan. Hari Kamis merupakan pendistribuan atau hari pembayaran. Pada hari itu semua penghitungan diselesaikan pada hari Sabtu, perhitungan baru dimulai. Nah, selanjutnya. Nah, ini adalah perkembangan akuntansi syariah saat ini. Yang pertama itu terjadi pada 27 Maret 1959, yaitu tentang berdirinya Lembaga Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau yang kita sering kenal dengan istilah AOIV. Nah, berikutnya pada tahun 1958 mengeluarkan buku tentang akuntansi syariah yang diberi judul Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institution atau yang kita sebut dengan AASIV. Nah, setahun berikutnya dikeluarkan kembali perkembangan akuntansi bank syariah di Indonesia secara konkret. Baru dikembangkan Bank Indonesia sebagai pemakrasa pembentuk tim penyusunan PSAK syariah yang tertuang dalam surat keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 1 garis miring 16 garis miring Cap garis miring DGB garis miring tahun 1959. Nah, berikutnya pada 2013 ini Bank Indonesia membuat pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia atau PAPSI yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari standar akuntansi keuangan yang relevan. Nah, pada 1 Mei 2022 Dewan sebelumnya ya. Nah, pada 1 Mei 2022 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI mengeluarkan aturan atau regulasi tentang akuntansi perbankan syariah. Nah, berikutnya. Nah, berikutnya urgensi pengembangan akuntansi syariah. Nah, secara umum di beberapa perusahaan yang menggunakan praktik akuntansi konvensional menggunakan teori entity teori yang hanya berorientasi pada stakeholders dan entitinya. Dari formulasi tujuan laporan keuangan dapat diketahui bahwa tujuan laporan keuangan sesungguhnya sangat dipengaruhi oleh konsep kapitalis yang perhatian utamanya hanya sebatas memberikan informasi yang bertumbuh pada kepentingan stakeholder dan entitinya. Nah, berbeda halnya dengan akuntansi syariah yang menggunakan basis Ruh Ilahi yang mengatakan bahwa tujuan dasar laporan keuangan ada dua, yaitu tujuan materi dan tujuan spirit. Nah, dari formulasi tujuan laporan keuangan akuntansi syariah, maka dapat dikatakan bahwa tujuan materi adalah untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut, dan tujuan spirit adalah akuntabilitas yang menjadi jiwa atau menjadi dasar etika dalam pemberian informasi keuangan tersebut. Selanjutnya. Nah, faktor pentingnya akuntansi syariah menurut para ahli itu, yaitu yang pertama menurut Omar Abdullah Zaid, akuntansi syariah adalah suatu aktivitas penting yang teratur berkaitan dengan pencatatan yang representatif, serta berkaitan dengan pengukuran hasil-hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi yang bertujuan untuk membantu pengambilan tindakan-tindakan. Keputusan yang tepat yang sesuai dengan syariah. Nah, berikutnya ya dari M. Akhyar mengatakan kepentingan akuntansi syariah sebagai
Praktik akuntansi bertujuan untuk membantu pencapaian keadilan sosial ekonomi atau falah. Selain itu juga akuntansi syariah untuk mengenal sepenuhnya akan kewajiban kepada Tuhan, individu, serta masyarakat yang berhubungan dengan pihak-pihak terkait pada aktivitas ekonomi seperti akuntan, manajer, auditor, pemilik, pemerintah sebagai sarana bentuk ibadah. Nah, selanjutnya, Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Pada praktiknya, akuntansi syariah memiliki beberapa prinsip dasar yang membedakannya dengan akuntansi konvensional, yaitu terkait dengan prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran. Prinsip keadilan dan akuntansi dalam akuntansi memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah keadilan yang berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Kedua, keadilan bersifat lebih fundamental dan tetap, berpijak pada nilai-nilai syariah dan moral sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya rekonstruksi pada bangun akuntansi alternatif yang lebih baik. Sedang prinsip kebenaran berkesinambungan dengan prinsip keadilan. Prinsip kebenaran akan menciptakan keadilan dengan mengakui, mengukur, dan melakukan transaksi tentang ekonomi secara benar. Berbeda dengan akuntansi konvensional yang menggunakan sistem akrual basis, dinilai menjadi salah satu penyebab mudahnya terjadi penyimpangan terhadap laporan keuangan. Karena metode akrual basis mengakui pendapatan secara saat terjadinya penjualan dengan piutang tanpa memperhitungkan adanya kemungkinan tidak terbayarnya piutang tersebut. Meskipun ada akuntansi dengan kerugian piutang yang digunakan untuk mempersiapkan kemungkinan tidak terbayarnya piutang, akan tetapi pada prinsipnya hal ini merupakan sesuatu yang tidak pasti karena semuanya berasal dari prediksi yang sifatnya belum pasti. Sedangkan dalam akuntansi syariah, hal-hal yang tidak pasti itu mengakui pengaruh transaksi pada saat terjadi pembayaran dalam bentuk kas atau setara dengan yang digunakan untuk penilaian pendapatan belanja dan pembiayaan. Dengan demikian, tidak ada prediksi-prediksi yang sifatnya tidak pasti. Dengan penggunaan kas basis, maka diharapkan dapat menekan kemungkinan terjadinya penyimpangan tersebut. Para akuntan dan manajemen tidak lagi melakukan penyimpangan dengan mengakui piutang yang sebenarnya sudah tidak tertagih lagi. Sehingga dengan penggunaan kas basis diharapkan dapat memberikan informasi keuangan yang benar-benar real tentang jumlah pendapatan yang diterima perusahaan pada suatu periode tertentu. Akuntansi syariah merupakan konsep zakat oriented. Orientasi zakat berarti bahwa perusahaan akan berusaha untuk mencapai realisasi zakat, baik dalam arti materi maupun nilai yang optimal. Meskipun pada akuntansi konvensional terdapat konsep corporate social responsibility, akan tetapi konsep ini tetap berbeda dengan konsep zakat. Konsep zakat tidak mengarahkan alokasi dana untuk kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara pencitraan, melainkan menganggap bahwa ini adalah sebuah bukti pertanggungjawaban dan amanah yang diberikan konsep Islam untuk mensejahterakan rakyat. Jadi artinya bahwa zakat bukan sebatas hubungan antara horizontal antara manusia dan sekitarnya, akan tetapi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang secara vertikal, yang harus dipenuhi yang harus dipenuhi sebagai bentuk ibadah. Boleh di next. Ada lagi perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional bisa dilihat dari beberapa aspek. Ada aspek pendasan. Aspek pendasan ini merupakan aspek paling pembeda, paling dasar dari akuntansi syariah dan konvensional. Dalam syariah, segala kegiatan ekonomi harus merujuk pada kaidah dan syariat Islam. Namun sedangkan pada konvensional bergantung pada logika manusia yang dapat berubah menyesuaikan kultur dan budaya masyarakat. Yang kedua ada aspek nilai yang dianut. Aspek ini dapat dilihat dari prinsip yang digunakan. Pada akuntansi syariah berkaitan dengan prinsip pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran yang berlandaskan syariah. Dalam akuntansi konvensional, tiga prinsip tadi tetap berlaku, tapi bergantung pada nilai yang dianut pada suatu kelompok atau lembaga keuangan. Yang ketiga ada aspek hal yang dilarang. Aspek ini sangat diperhatikan dalam akuntansi syariah karena berdasarkan kaidah Islam, maka transaksinya mengandung unsur riba, judi, penipuan, barang tidak halal, dan lain-lainnya yang dilarang dalam Islam itu tidak dicatat dalam akuntansi. Sedangkan dalam akuntansi konvensional tidak ada peraturan semacam ini, gitu, tergantung lagi kepada lembaga keuangannya. Yang keempat ada aspek konsep penilaian. Aspek ini memandang adanya nilai atau harga yang melindungi modal pokok.
Hanya saja dalam akuntansi konvensional masih terdapat berbagai pandangan berbeda dan malah belum ditentukan. Dalam akuntansi syariah, nilai tukar yang berlaku jadi konsep penilaian yang sah untuk melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di masa mendatang. Kelima, ada aspek konsep modal. Dalam akuntansi syariah, konsep modal dibagi dalam dua hal, yaitu uang atau cash, dan harta barang atau stok. Apabila memakai barang sendiri untuk modal, maka perlu dibagi dua nih. Barang itu barang milik pribadi, barang milik atau barang dagang. Sedangkan di akuntansi konvensional, modal dibagi dalam dua, yaitu modal tetap atau aktiva tetap, dan modal beredar atau aktiva lancar. Dan yang terakhir, ada aspek prinsip dan cakupan laba. Pada akuntansi konvensional, laba akan muncul bila terjadi jual beli. Selain itu, cakupan labanya mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan sumber lainnya. Sedangkan dalam akuntansi syariah, laba dihitung bila adanya perkembangan dan pertambahan nilai barang tanpa melihat barang tersebut telah terjual atau belum. Namun tetap laba baru bisa dicantumkan bila sudah melalui proses jual beli. Adapun cakupan labanya memiliki kemiripan, hanya saja perlu dipilah dulu nih terkait laba dari sumber haram tidak dapat dimiliki untuk mitra usaha atau dicampur dalam modal pokok. Masih yang sebelumnya. Nah, dari beberapa aspek pembedaan antara akuntansi syariah dan konvensional di atas, keduanya memiliki perbedaan yang cukup antara gitu. Bahkan dimulai dari hal dasar sedikit sekalipun. Dalam akuntansi konvensional, fundamental ilmunya tadi berasal dari buah pikiran manusia yang dapat terpengaruh oleh budaya di mana transaksi itu terjadi. Sedangkan dalam akuntansi syariah, dasar ilmu membawa nilai-nilai dan prinsip syariah dan berfokus pada masalah umat manusia, khususnya untuk umat muslim. Next. Di sini ada perbedaan akuntansi konvensional dan akuntansi syariah menurut Harahap. Yang jadi pembedanya ada tiga, yaitu tujuan untuk memberikan informasi. Pada akuntansi konvensional, pengambilan keputusan informasi ini digunakan oleh penggunaan dalam pengambilan keputusan gitu, baik saat menjual, membeli, atau investasinya. Dalam akuntansi syariah, memastikan bahwa usahanya berada pada prinsip hukum atau syariat Islam dan tujuan utamanya adalah sosial ekonomi. Boleh next. Selanjutnya pembedanya adalah penggunaan informasi. Pada akuntansi syariah konvensional, penggunaan fokus pada pemegang saham dan kreditur, yaitu orang-orang yang menyediakan dana di bidang keuangan dan pasar keuangan. Akuntansi tampaknya hanya melayani kelompok elit, pelaku pasar, bank, dan lembaga keuangan lainnya. Jadi hal ini mengakibatkan bahwa kelompok orang yang kaya akan bertambah kaya. Sedangkan pada akuntansi syariah, secara menyeluruh melayani seluruh stakeholder yang diakui oleh perusahaan. Masyarakat juga dapat menilai, memastikan perusahaan dalam mengerti prinsip syariah dan tidak merugikan orang banyak. Yang terakhir ini pembedanya adalah jenis informasi yang diidentifikasikan dan bagaimana hal itu dibuat dan dihargai, dicatat, dan dikomunikasikan. Nah, untuk akuntansi konvensional mengidentifikasi informasi dari peristiwa ekonomi dan transaksi dan menggunakan historical cost untuk mengukur dan menilai aktiva dan kewajiban. Jadi pengukuran ini mempunyai keterbatasan dalam mengukur asumsi unit moneter. Current value dianggap kurang objektif oleh akuntansi konvensional, memerlukan pernyataan yang fokus pada keuntungan melalui laporan rugi disediakan. Namun menurut akuntansi syariah mengidentifikasikan pada sosial, ekonomi, agama, dan peristiwa ekonomi. Untuk dulu akuntansi berkonsentrasikan pada pemilik modal atau tanah gitu. Saat ini telah pindah ke konsep pengukuran moneter. Jadi bukan berarti Islamic accounting tidak peduli dengan uang gitu. Tetapi karena larangan pendapatan berdasarkan bunga, penentuan laba merupakan hal yang penting gitu dalam akuntansi syariah. Ada juga dalam pelaporan Islamic accounting harus holistik, bersifat holistik, baik keuangan dan non-keuangan yang menyangkut ekonomi, sosial, dan lingkungan secara keagamaan, dan transaksi harus diukur dan dilaporkan. Selanjutnya ada untuk tujuan perhitungan zakat, current value adalah hal yang sangat wajib. Menyarankan pernyataan pertambahan nilai untuk mengganti laporan laba rugi pada laporan korporasi Islam. Next. Oke, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok 1. Saya izin untuk stop share screen ya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih
buat teman-teman semua. Semoga dengan apa yang telah kami mencoba untuk menjelaskan terkait materi sejarah perkembangan dari akuntansi dan perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional serta agensinya, kami berharap semoga para teman-teman semua paham, dan apabila ada kurangnya mohon dimaafkan karena lagi-lagi kelompok kami juga mahasiswa yang sedang belajar. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.